Oke, bismillah. Kita kembali lagi di series kita di Robbana Quranic Doa Series. Astagfirullahaladzim, ini kok bukan day one loh ini. dari keberapa ya, kesekian. Oke, Robbana Quranic Doa Series. Kemarin kita udah bahas banyak. Kemarin itu kita ngebahas terkait orang tua ya, Kang ya. Banyak doain orang tua. Ini teman-teman pada suka doain orang tua kan? Iya. Kalau belum suka, coba ya dari sekarang. Ya doa yang kemarin tuh alternatif doa lain selain Robbik Firli walidayya warhamhuma kama rabbayana sigoro. Nah, alternatifnya boleh kemarin juga yang itu. Robbanak Firli walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Jadi banyak mungkin ya. Banyak. Memang ya doa yang mau kita bahas juga banyak, Kang. Iya. Mungkin bisa jadi teman-teman lebih didengarkan lagi pas doanya, atau mungkin mau teman-teman gini aja baca buka Qurannya, surat apa, ayat berapa, kemudian teman-teman rekam dan ulang-ulang itu buat ngafalin itu. Ngafalin doa-doanya. Siapa tahu kan setelah beres series ini teman-teman dapat menghafal 20-an lebih doa. Iya. Okay. Jadi kalau habis sholat tuh nggak yang ngangong-ngangong. Jadi bingung, ya Allah, saya teh kumahanya ya Allah. Minimal ada doa-doa bahasa Arab yang kita hafal, lalu kita lantunkan, lalu kita lanjutkan dengan bahasa sendiri. Kita perkuat gitu. Bisa kan gitu. Jangan cuma itu tadi kata Kang Faisal, ngangong-ngangong kan jadi bingung, ngalir ngidul. Kadang kita nggak tahu ini mustajab nggak ya. Iya, atau doa apa lagi ya gitu. Jadi ada inspirasi doa. Sebenarnya seneng loh kalau misalkan dititipin doa sama temen ya. Kadang kita teh harus bersyukur, misalkan kita kan doa-doa misalkan lagi umroh misalkan ya. Abah atau lagi safar, abah ya atau lagi apa gitu ya di waktu-waktu mustajab, lalu kita tuh ketitipan doa. Jadi itu tuh bisa jadi inspirasi buat kita berdoa yang sama. Ya, kita doakan, wah fulan ngedoain ABCD. Bagus ya Allah ini doanya. Buat saya juga. Buat saya juga mau. Kopas Kang. Gitu. Ya Allah. Oke. Ini masih berbicara tentang teman saya Kang, karena teman saya banyak dan kasusnya banyak juga. Banyak juga. Sebenarnya ini teman sebentar ya, tapi kita nggak bisa sebut sebentar juga, yang namanya teman masa teman sebentar ya. Maksud Bapak gimana teman sebentar itu? 2 menit kita temenan ya. Jadi gini Kang, aku tuh pernah dulu KKN. KKN. Waktu pas kuliah. Kuliah kerja Ya. nikah. Kuliah kerja. Aku bukan anak KKN. Oh, bukan anak KKN. Oke. Jadi gini ceritanya itu, kita di salah satu desa di Kota Garut. Kebetulan aku asli orang Garut. Dan itu lagi masa Covid. Nah, aku ada satu program, yakni program ngaji di beberapa RT dan RW gitu. Ya kebetulan mungkin satu RT mungkin itu bisa ya satu RT-an. Dan kita ngajar di situ. Dan kebetulan aku kelompok yang agak paling jauh. Yang paling agak jauhan gitu dari tempat lokasi. Di situ aku ngajar, ternyata ada yang seumuran aku. Yang jadi jamaahnya? Ini sebenarnya ngaji biasa Kang, kayak anak-anak aja gitu. Oh, yang biasa maghrib mengaji gitu. Biasanya anak-anak kecil, ekspektasinya. Betul. Tiba-tiba kok ada suyuhnya gitu yang ada orang satu tua. orang. Oh, satu orang tua. Enggak tua sih, seangkatan. Nah, memang aku kebagiannya yang SMP SMA gitu, SMP SMA ke atas gitu. Ternyata ada dia loh. Kok kayaknya udah ini gitu, udah agak dewasa gitu. Akang umur berapa? Saya umur 20 berapa gitu, saya lupa lagi waktu KKN itu. 20 kok seumuran sama saya dong. Saya kan jadi malu gitu kan. Malu tapi excited. Ya terus saya nanya gini, Kang, emang Akang nggak ada rasa malu nggak sih dalam nanya ke saya nanya ke dia. Oh ya, terus ada rasa malu saya. Sebenarnya ada rasa malu sih Kang. Nah ini juga ada pertanyaan dari dia gitu. Kang, ini saya sudah sering banget maksiat. Kata dia, saya nggak tahu gimana caranya berdoa. Saya nggak tahu gimana caranya ibadah, itu sholat. Terlambat gak sih Kang buat saya tobat sekarang? Terus terlambat gak sih kalau saya belajar baca Al-Quran sekarang? Bener Kang itu. Dari awal kurang lebih sebulan gitu ya saya ngaji di situ. Dia dari Iqra 1
beres-beres itu ikro 4 apa 3 gitu kan. Beres saya KKN gitu, ikro 4 apa 3 dan kemauan belajarnya bagus gitu. Nah, mungkin ini yang agak di highlight. Apakah terlambat untuk orang-orang yang sudah melakukan dosa yang amat banyaknya? Mungkin ini kasusnya mungkin saya mau tambah lagi ya Kang ya. Kasus yang pertama itu kan dia yang belum pernah tahu gimana caranya bertaubat, gimana caranya beribadah. Tapi meskipun dari awal dia Islam dari lahir. Yang kedua, kalau yang kedua gini, dia udah pernah tahu caranya bertaubat, caranya beribadah, maksiat terus sampai kalau bisa dibilang mungkin bertahun-tahun dia terus bermaksiat dan berdosa. Bisa nggak sih Allah ampuni itu? Masya Allah. Ya, teman Bapak nih beragam ya. Bermacam-macam mutanawiah. Betul. Masya Allah ya. Ya, semoga beliau tetap dalam lindungan dan pertolongan Allah Amin, ya. amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Sama seperti bab doa Rabbana zolamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, di situ di highlight bahwasanya Allah itu akan selalu membuka pintu doa. Apalagi ada sebuah ayat ya dalam Al-Qur'an, Qul ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi secara konsep Allah itu membuka pintu taubat, akan selalu memaafkan, akan selalu bisa mengampuni sebagaimanapun kesalahan kita. Makanya yang lebar itu kalau punya perasaan tadi udah terlalu banyak dosa, takut gak diampuni sama Allah. Mungkin ada tambahan lagi, malu sama Allah. Malu sama Allah, ngerasa gak pantas. Itu teh perasaan-perasaan yang sudah secara sistematis dibuat oleh setan supaya gak mau bertobat. Saya mah selalu yakin akan ada kiprah setan, walaupun tong nyalahkeun we setan atuh. Emang itu tugasnya gitu. Memang sudah tugasnya dan pasti ada, karena setan itu dari zaman ke zaman, terutama iblis gembongnya atau pimpinannya, direktur utamanya kan iblis. Ada direktur utamanya. Kita harus berpikir CEO itu karena iblis itu selalu punya sistem-sistem yang membuat kita tuh lengah dan membuat kita akhirnya berdosa gitu. Bahkan mungkin maaf. Mungkin bisa jadi sampai kita mikir ini kayaknya bukan iblis deh yang bukan setan, ini mah emang gini gitu. Ini mah udah kayak gini, emang udah biasa. Padahal itu mungkin bisa padahal jadi. itu bisikan setan Ya yang Allah. memang secara sistematis oleh iblis dibuat, bagaimana sistem-sistem yang membuat kita akhirnya berzina, berdosa. Sekarang kan ayeuna media sosial dengan percepatan ini ya, dengan percepatannya sosial media ba'da covid, ba'da asar, Pada zuhur kan. pada subuh setelah covid. Setelah covid kan bagaimana percepatan digital sehingga generasi-generasi yang sekarang SD, walaupun sebelum covid sudah seperti itu ya, tapi covid itu mempercepat digitalisasi, perlu diakui. Betul. Bagaimana informasi lebih cepat sampai ke anak-anak kecil yang akhirnya tidak ada batasnya, mulai dari pornografi, porno aksi, terus kekerasan dan seterusnya gitu ya. Bencana-bencana itu udah ngeri gitu ya. Itu tuh perlu kita akui itu ya. Dan yang berdampaknya adalah orang-orang jadi lebih terinspirasi bagaimana berdosa yang dianggap lumrah. Mulai dari pacaran, punten ya. Sekarang mungkin pacaran nembak-nembak, kamu mau gak jadi pacar aku, kayaknya udah rada jadul. Mungkin sekarang HTS-an kali ya. Udah banyak ide-ide baru, metode-metode baru untuk berduaan gitu kan. Dinormalisasi. Kan betul. itu sebenarnya ngeri gitu. Dari apa? Kenapa? Kalau HTS-an gini aktivitasnya apa? Lihat di TikTok mungkin, terinspirasi dari Reels Instagram. Tapi mohon maaf mungkin. Kang, aku mau nambahin sedikit. Pernah dulu aku main ke teman rumah, astagfirullah. Teman sebentar juga nih. Ke rumah teman aku. Lama. Sebentar, lama. Nanyanya gini Kang, anaknya tuh nanya gini. Kamu kuliah ya? Udah punya pacar belum? Nah, kok orang tua kemudian seakan-akan nanya ke kita bahwasanya pacaran itu sebagai sesuatu yang
lumrah dan normal gitu. Ya bisa jadi mungkin ini ya apa secara budaya dulu memang begitu. Belum ngerti kali ta'aruf dulu kagak ada. Oh iya betul. Jadi mungkin ya masih dengan pola seperti itu menikah itu harus punya pacar. Ya bahasanya punya calon karena pacaran zaman dulu mungkin sama sekarang beda standar. Sekarang kita berpikir pacaran tuh fix maksiat atau fix Anda pasti melakukan hal-hal yang berdosa gitu kan. Dulu pacaran itu adalah jenjang menuju pernikahan. Mungkin sesederhana itu ya, mungkin bisa aja seperti itu. Tapi yang perlu di-highlight adalah tadi benar normalisasi maksiatnya. Itu tuh bisikan setan, bisa jadi sebuah sistem yang dibangun dan kita nggak sadar. Kalau mereka udah pintar dan tersistematis, kita perlu lawan dengan sistem juga gitu. Iya, betul. Oke. Kemarin kita berbicara tentang ikhtiar dengan doa ya kan. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, untuk orang-orang yang merasa malu, untuk orang-orang yang merasa kayaknya nggak bakal diterima doanya sama Allah, ada nggak sih doa khusus di Al-Quran yang membahas ini lo pakai doa ini kalau kamu emang ngerasa kamu tuh udah selalu berulang-ulang melakukan dosa yang sama, dosa taubat, ini pakai ini doa ini. Iya. Jadi gini ya. Kita tuh berdoa dengan tujuan sama tapi variasi doanya bisa berbeda. Kayak kemarin Robbik Firli Waliwadaya dengan Robbana Firli Waliwadaya kan itu untuk orang tua tapi dengan varian doa yang berbeda. Ini juga sama seperti Robbana Zolamna Anfusana doa tobat. Nah, kita akan tambahkan lagi varian doa tobat yang lain. Varian rasa blueberry. Varian doa yang lain tapi tujuannya sama dengan bertobat. Kemarin kita bahas Robbana Zolamna Anfusana itu Kiai Sodik, Pak Sodik Mujahid, guru kita semua itu merekomendasikan atau membuat susunan doa tawaf dan Robbana Zolamna itu menjadi doa yang kedua. Ya, jadi doa keimanan dulu, taubat, syukur dan seterusnya sampai akhirnya tawaf. Nah, ini adalah doa juga yang sama, doa di sa'i tapi. Nah, doa di sa'i di putaran atau perjalanan kedua yang disusun oleh guru kita Pak Kiai Sodik ya. Doanya adalah sebenarnya ini panjang dari awal ya, tapi doa utamanya itu nanti yang keduanya di surat Ali Imran ayat 193 ya. Coba dicatat Ali Imran ayat 193. Nah, jadi doanya itu Robbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Lalu ini nih doa taubatnya ini nih. Oh, ada dua. Ini nih intinya nih Robbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Iya. Ini yang keduanya ini kayaknya sering-sering kita dengar kan ya. Yang pertamanya mungkin itu sebagai doa pembuka apa gimana itu Kang? Ya, kita bahas coba ya. Oke. Nah, jadi si Robbana yang di sa'i itu Robbana faghfirananya tadi. Ya, yang ternyata ada satu kesatuan di satu ayat tersebut yang sebenarnya melengkapi. Oke. Nah, coba kita bahas dari yang doa awalnya. Robbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, innana kami, sesungguhnya kami sami'na, kami telah mendengar munadiyan yunadi lil iman, sebuah panggilan yang menyeru untuk beriman, untuk pada keimanan. Apa itu? Itu adalah Al-Quran. Selanjutnya munadiyan an aminu bi rabbikum fa amanna, untuk beriman kepada Tuhan kalian dan kami pun sudah beriman. Jadi untayan doa yang pertama itu adalah sebuah pengakuan bahwasanya kita beriman, kita beriman dari apa yang telah disuruhkan oleh Nabi SAW lewat Al-Quran dan lewat firman Allah dan lewat hadisnya dan seterusnya. Khususnya di situ mufasir mengatakan itu adalah Al-Quran. Munadiyan yunadi lil iman, itu adalah Al-Quran. Kita sudah mendengar Al-Quran, kita sudah mendengar ajaran Nabi SAW bagaimana pada akhirnya kita perlu beriman dan kami sudah beriman ya Allah gitu tuh. Jadi kayak kita menyatakan sebuah amalan yang sudah kita lakukan atau amal soleh yang sudah kita lakukan, yaitu adalah bentuk keimanan kita. Nah, doa yang diawali dengan sebuah pengakuan amalan ini bisa dibilang adalah bertawasul dengan amal soleh dan itu direkomendasikan dalam Islam. Itu tuh disyariatkan. Jadi kalau kita mau berdoa nih, terus kita mengakui apa yang sudah kita lakukan secara amal soleh, itu tidak apa-apa. Misalkan gitu kan, ya Allah, aku tuh sudah melakukan perintah-perintahmu ya Allah. Maka
tolong kabulkanlah doa. Iya, seperti Boleh, itu. ya? Kan itu secara analogi sama seperti tadi. Ya Allah, aku telah beriman, maka ampunilah aku, kan gitu. Oke. Singkatnya kan gitu. Tapi di untayan indah Al-Qur'an kan Masya Allah ya Rabbana innana, kami ya Allah sungguhnya kami sami'na munadiyan yunadi lil iman. Kami telah mendengar seruan untuk beriman, kepada iman. Disuruh beriman, kami sudah beriman ya Allah, gitu. Lanjutlah. Ini doanya. Lanjut gitu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina. Ini dulu. Ada dua konteks di sini yang diharapkan. Gufron atau ampunan terhadap zunub, dan juga kafir dihilangkan dari sayyiat. Kafir anna sayyiat, Rabbana faghfir lana dzunubana dan wa kaffir anna sayyiatina. Ada dua di sini. Apa bedanya zunub dan sayyiat, Tehana? Coba yang lain Kang. Yang lain Kang. Coba apa bedanya zunub dan sayyiat, Kang Rehan? Aduh, apa bedanya zunub dan sayyiat, Kang Irham? Sok atau Abah we, apa bedanya, Bah? Lagi nanya kan? Pakai langsung aja sama Kang Faisal aja. Iya, jadi gini ya, bedanya zunub sama sayyiat. Zunub itu banyak dikorelasikan dengan dosa-dosa besar. Itu sayyiat itu dikorelasikan dengan dosa-dosa kecil. Kabair, dosa-dosa besar itu diawali dengan zunub. Banyak dimensionnya seperti itu. Dosa besar tuh seperti syirik, ya kan, membunuh, dan seterusnya. Dosa-dosa kecil, contohnya seperti ya berbohong, gitu ya, terus dan seterusnya dan lain-lain. Jadi ada dua hal yang ternyata kita mintakan di dalam doa tersebut, dan itu berkorelasi, gitu ya. Yang minta doa, ya Allah ampuni semua dosa gede sama kecil. Tapi padahal kita nggak tahu ya. Kalau kita tuh lagi minta itu. Nah, itu kan sayang banget gitu ya. Sayang banget kalau kita nggak tahu, makanya tonton. Skip. Oke, tonton. Nah, tonton ini ya, series ini sampai akhir. Nah, tadi ya, apa korelasi apa benang merahnya? Ya sebenarnya dosa besar itu melahirkan dosa-dosa selanjutnya. Dosa-dosa, terutama dosa-dosa kecil itu bisa lahir dari dosa-dosa besar. Jadi beranak pinak, gitu. Makanya kita perlu menghindari dosa, khususnya dosa-dosa besar, supaya tidak melanjutkan dosa-dosa selanjutnya, supaya tidak berlanjut ke dosa-dosa selanjutnya. Betul. Nah di sini luar biasanya padanan katanya setelah Rabbana faghfir lana, di sana ada fa ya. Kenapa fa? Kan fa itu maka. Jikanya apa? Jadi awal kita tuh sudah beriman ya Allah. Maka dari itu tolonglah ya Allah, gitu loh. Kami itu sudah melakukan amal baik ini, maka ya Allah tolonglah, gitu tuh bisa, gitu. Kalau gini bisa gak Kang? Bro, aku tuh kan udah sahabatan sama kamu, maka pinjamlah 100. Kalau sama manusia nyebelin ya, gitu kadang gitu ya. Aduh. Astagfirullah. Lanjut lagi Kang. Kalau sama manusia meminta sesuatu karena kayak ngungkit kan kayak malesin gitu. Wah, unik itu. Jangan gitulah, kita tuh jadi gak enak gitu karena mengungkit sesuatu, entah status, entah apa gitu, entah kebaikan, kan gak enak ya. Kan aku udah bantuin kamu kemarin, bantulah sekarang. Kan jadi gak enak sebenarnya mah. Padahal mau bantu tapi gak digituin. Ya apa jadi sih? Males gitu kan. Bener. Udahlah, biasa aja gitu. Mungkin tapi bisa aja ada yang seneng ya digituin. Cuma pada umumnya jadi gak nyaman ya. Jadi apa sih gitu. Tapi Allah itu malah direkomendasikan gitu, malah seneng dicontohkan, bahkan dalam padanan ayat ini tuh pengakuan lalu berdoa gitu. Robbana faghfir lana, maka ya Allah karena kami telah beriman, kami telah mengikuti panggilanmu ya Allah, maka dari itu ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Masya Allah. Zunub kami ya Allah, dosa-dosa besar kami ya Allah ampuni. Wa kaffir anna sayyiatina, tutuplah ya Allah dosa-dosa kecil kami. Yang bisa menzalimi orang, yang bisa merugikan orang, yang bisa merugikan kami, diri kami sendiri ya Allah. Apa kita jahat, apa kita jahil iseng, apa kita ya apapun sayyiat itu ya Allah hapuskan, hilangkan.
Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Wah, Masya Allah. Endingnya pun didoakan gitu. Jadi luar biasa doain itu. Jadi makanya ya jangan sampai itu mah doanya sama aja. Doa Robbana zolamna sama Robbana faghfirlana beda varian doa, Oke, beda pemaknaan. Itu luar biasa loh. Kita tuh jadi mengetahui banyak cara berdoa dan cara bertaubat sama Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi kalau aku coba ya Kang ya, kemarin udah dibahas satu-satu doa-doa. Kemudian mungkin bisa jadi nanti bakal lebih seru lagi. Ternyata enak saat kita tahu makna dan paham makna dari apa-apa yang kita bacakan di dalam doa-doa kita. Wah, luar biasa. Apalagi doa yang ini yang di situ ada pembukanya, kemudian di situ ada alasan Allah untuk mengabulkan doanya, dan kita minta ampunan dari semua dosa yang besar dan juga kecil. Luar biasa, Kang. Ya Allah, semoga Engkau ampuni semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini juga supaya ada sini ketawa-ketawa, mungkin gak tahu ketawanya ketawa sedekah, gak tahu ketawanya gimana. Ya semoga Allah ampuni. Ya, mungkin ya, saya yakin bukan saya doang Kang yang punya dosa ya. Semua manusia kayaknya punya Semua dosa. Yaitu yang menarik itu ya. Yang di sini kan orang beriman loh ini tuh. Ya. Innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Jadi Orang yang beriman. ini tuh yang minta ampun tuh orang beriman. Artinya kita tuh jangan menganggap orang beriman teh suci gitu. Betul. Nah, Kita mau lihat siapa guru, orang yang kita pandang luar biasa hebat. punten Kang. Oh kok Ustadz kayak gini sih? Nah, Kadang suka, emang Ustadz sesuci itu ya? emang nggak boleh salah. Gak boleh salah gitu kadang. Kenapa Ustadz teh ini salah ayat, katanya Al Imran Bacanya kayak 193 tapi ternyata Al Imran 200, salah Ustadz. Cancel. Jangan ya, Ya, manusia ya juga gitu. Jadi tidak ada yang sempurna. Bahkan orang beriman yang kemarin kita bahas dapat privilege didoain ya. Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu orang beriman. Semuanya. Semua orang beriman tuh orang. Ya orang betul. Ya kan, semua orang beriman itu orang, dan orang atau manusia itu kan makanu yansa ya, makanul khoto wanisyan. Ya. Ya gitu. Jadi perlu di-highlight itu dulu, orang beriman tuh bisa salah, tapi yang salah itu orang yang beriman punya salah tapi tidak bertobat. Allah. Gimana? Makanya Hadisnya belum jangan ditutup dulu. nggak perlu, makanya jangan punya rasa malu untuk bertobat. Iya betul. Itu. Iya, jadi gimana hadisnya tuh? Kulubni Adam Khotoun wa khairul khotoinat tawabun. Semua anak cucu Adam Adam itu bersalah, punya salah, berdosa. Khairul udah berdosa, tapi sebaik-baiknya orang berdosa. Berarti yang berdosa pun ada yang baik. Ada yang baik adalah yang bertobat. Yang bertaubat. Tobat. Ini yang disebut tobat. Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kayaknya kita coba sambil review ulang lagi doanya. Yuk kita bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Itu mungkin dari kita. Jangan lupa Kang ya. Iya. Jangan lupa berdoa. Astagfirullah. Alhamdulillah.